أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan kita dalam kajian yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kitab Sifatul Munafiqina wa Ahkamihim. Jadi kitab yang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik dan hukum terhadap mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kemarin sudah berbicara kaitannya dengan bagaimana tingkah laku yaitu Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay tatkala berhadapan dengan Rasulullah SAW dan di balik Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu meludahi kuburan dari Abdullah bin Ubay ke dalam liang lahatnya, artinya kepada kuburannya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan juga berbicara tentang juga sama meneruskan hadis yang kemarin. Bisa agak dibesarkan ini volumenya. Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ijtama'a 'indal baiti Quraisyan wa thaqafiyyu aw thaqafiyani wa Quraisyiyun kasirun sahmul butunihim qalilatun fiqhu qulubihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Qala berkata Ibnu Mas'ud, ijtama'a 'indal baiti Quraisyan wa Thaqafiyyu. Berkumpullah di situ ada 2 orang Quraisy dan 1 orang dari kaum Sakif, Bani Sakif. Ya, jadi orang Quraisy kemudian orang Sakif. Jadi kaum Sakif itu sebuah tempat yang di situ dihuni oleh orang-orang Sakif di Madinah pada saat itu.
Au Sakifiyani wa Quraisy. Ada yang meriwayatkan ada 2 orang Sakif dan 1 orang Quraisy. Kasiratun sahmul butunihim, yang mana di situ dia gemuk, namun hatinya berpengetahuan sedikit. Jadi ada di antara mereka itu orangnya gemuk-gemuk, tetapi hatinya namun hatinya berpengetahuan sangat sedikit. Qalilatun fihi qulubihim, jadi sangat sedikit pemahaman terhadap pengetahuannya itu di dalam hatinya. Qala ahaduhum, maka kemudian berkata salah seorang di antara mereka, atarawna annallaha yasma'u ma naqul. Maka di situ salah seorang di antara mereka itu menanyakan, apakah engkau memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mendengar apa yang kita bicarakan? Qala al-akhar, dan kemudian yang lainnya itu menyampaikan begini, yasma'u in jaharna. Ya, jadi yang lain kemudian berkata, ia mendengar apabila kita mengeraskannya. Wala yasma'u in akhfayna, dan tidaklah ia mendengar jika kita menyembunyikannya. Ya, ini perasaan mereka. Wa qala al-akhar, kemudian yang lainnya di antara Quraisyani wa Saqafiyin tadi, Saqafi tadi, in kana yasma'u idza jaharna. Yang lainnya juga mengatakan bahwa jika ia mendengar yang apabila kita keraskan, fa innahu yasma'u idza akhfaina, maka ia pun mendengar apa yang kita juga sembunyikan. Jadi dari 3 tadi ada yang menyatakan, oh, kalau itu kita keraskan akan mendengar, kalau itu kita sembunyikan dia nggak mendengar. Ya. Yang satu di antara mereka, salah satu di antara mereka, bahasanya begini, ingkana yasma'u idza. Ya, apabila kalian kemudian kita ini mengeraskan suara, maka dia akan mendengar. Fa innahu yasma'u idza afaina, dan sesungguhnya ia mendengar apabila kita juga sembunyikan. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, yaitu sebagaimana di dalam surat At-Taubah, wa ma kunta tastaritiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, al-ayah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ayat kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh mereka, sebagaimana ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Fussilat, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran. Ya, kemudian juga wala absarukum, dan penglihatan kalian. Kemudian juga wala juludukum, dan disebutkan di dalam ayat ini, dinyatakan bahwa sampai-sampai kulitmu itu pun kemudian akan memberikan persaksian kepadamu. Jadi nanti Bapak Ibu-ibu,
persaksian terhadap apa yang mungkin disembunyikan oleh setiap orang, ya, itu nanti akan terbuka pada saat di padang mahsyar. Walaupun sebaik-baiknya menyembunyikan, walaupun mungkin pada saat di dalam kehidupan dunia sesuatu yang disembunyikan itu saking rapatnya itu tidak terbongkar, maka nanti di yaumil kiamah yang namanya tubuh kita ini akan bersaksi terhadap perbuatan kita. Walaupun mungkin mulut ini mengatakan tidak, tetapi mata akan mempersaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh si fulan itu adalah dirinya tadi, sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Nah, disitulah yang pada akhirnya banyak mereka terkejut, mereka terpana, dan mereka menyesal terhadap apa yang telah dia kerjakan. Karena tidak ada pada masa-masa itu untuk menutup-nutupi apa yang telah dia kerjakan. Inilah kemudian ada sebuah riwayat di dalam hadis qudsi itu dinyatakan bahwa nanti di padang mahsyar, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan terhadap persoalan-persoalan yang telah dilakukannya di dalam kehidupan dunia dahulu, maka manusia itu bermacam-macam kondisinya. Kondisinya gimana? Di dalam riwayat hadis itu dinyatakan bahwa manusia nanti itu saking gemetarnya, maka perutnya ini akan membanjiri dirinya. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwa ada orang yang mereka itu tenggelam dengan keringatnya itu dari batas mata kakinya. Jadi dari batas mata kakinya itu tenggelam. Kok bisa begitu? Iya. Jadi tenggelam karena ketakutannya. Jadi karena ketakutannya, maka di situ mereka kemudian tenggelam. Ada yang tenggelamnya sampai ke lututnya. Jadi ditenggelami oleh apa? Keringatnya. Karena gemetarnya, karena saking takutnya. Ada yang kemudian tenggelam sampai ke pinggulnya, ya, sampai kemudian ke dadanya, sampai ke baunya. Ada yang tenggelam seluruhnya. Ini fenomena-fenomena yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan sebuah persaksian yang nanti di yaumil kiamah tidak ada yang bisa disembunyikan oleh siapapun. Allah akan membukakan pada diri mereka sendiri terhadap apa yang telah dilakukan di masa-masa kehidupan dunia, sehingga mereka takut, ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa dia ingkari. Karena apa yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang telah dilalui oleh kita semuanya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya, ayo kita masa-masa kita masih diberikan kebugaran oleh Allah ini, kesempatan ini, mari kita ubah diri kita menjadi insan yang taat kepada Allah, makhluk yang tunduk dan patuh pada Allah. Terus gimana Pak Uzari kalau yang dahulu? Mari kita hapus. Artinya apa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita taubatan nasuha, sebagaimana materi yang kita telah kaji yang sebelum ini, yaitu taubat yang harus dilakukan oleh setiap hamba Allah. Nah, selanjutnya
Mari kita bangun di dalam kehidupan ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini supaya apa? Supaya kita tidak menyesal dalam kehidupan akhirat nantinya. Dan ini nyata, Bapak Ibu, ya, nyata. Jadi bukan sesuatu untuk meden-medeni jenengan, tidak. Tetapi apa? Tetapi ini sebuah hal yang nanti akan terjadi pada masa-masa kita setelah meninggalkan kehidupan dunia ini. Lebih-lebih di dalam persoalan kehidupan alam kubur. Ya, loh, kita nanti masih mampir di alam kubur, iya. Ya, berbahagialah orang-orang yang mereka itu kematiannya dengan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena nanti di alam kubur dia akan ditemani dengan kebaikannya. Dan sebaliknya apabila di dalam masa-masa kehidupan dunia ini mereka itu ternyata apa? Ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sifat-sifat kemunafikan, ya, maka nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka semuanya nanti akan ingat. Jadi orang-orang kafir nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan apa yang ada dalam kehidupan akhirat, mereka sampai-sampai ingin hidup kembali. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mengajukan kepada Allah untuk kemudian apa? Diberikan kesempatan walaupun sesaat. Supaya apa? Supaya dirinya itu memiliki amal soleh. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian dikembalikan, maka kalian sekali-kali tidak akan beriman. Ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu bagi kita semuanya, ya, persoalan kaitannya dengan sifat munafik. Kenapa kok ini ada kajian tentang sifat munafik? Begini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang, ya, kalau yang jelas mungkin kafir, musyrik itu jelas, iya kan? Tapi kalau itu munafik, itu orang yang mereka itu masih menyatakan muslim, tetapi sesungguhnya batinnya itu kufur. Dan dia selalu menunjukkan keimanannya supaya orang-orang beriman tertipu. Seorang yang kemudian beramal soleh tertipu, Allah dan Rasulnya juga tertipu. Tetapi sesungguhnya katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu, mereka itu apa? Sesungguhnya menipu terhadap dirinya sendiri, tetapi dia tidak merasa ditipu, artinya menipu dirinya sendiri. Nah ini ya, ini kaitannya dengan sifat yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang munafik. Banyak hal sifat-sifat yang apa? Mereka itu kalau di dalam ayat yang mungkin berapa itu ya? Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik itu apabila kemudian mereka itu apa? Mereka itu bertemu dengan orang-orang mukmin, kemudian mereka seakan-akan jadi mukmin. Apabila ketemu dengan balanya, artinya kemudian teman-temannya, maka dia tidak jauh berbeda dengan teman-temannya tadi. Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu juga menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu mereka itu apa? Mereka itu menjual kebaikan demi kejelekan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan mereka itu apa? Mereka itu membawa obor, sesungguhnya membawa obor. Ya. Tetapi karena perbuatannya mereka, maka apa? Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipadamkan obornya tadi. Dan mereka berjalan di dalam kegelapan.
Nah, ini gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik itu, Bapak Ibu, itu sangat detail di dalam Al-Qur'an. Ya, sangat detail ya. Baik itu di dalam surat Al-Baqarah juga ada, kemudian juga di dalam surat Al-Munafik juga Al-Munafikun juga ada yang kaitannya dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu jelas-jelas sampai-sampai Bapak Ibu ya mendoakan ya terhadap orang-orang yang mereka itu mengaku muslim tetapi dia itu munafik. Di alam kuburnya, di atas kuburnya itu tidak boleh. Ya. Sampai begitu, iya. Kenapa Rasulullah SAW itu kemudian meludahi kuburannya Abdullah bin Ubay? Karena apa? Karena Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh dari orang-orang munafik. Ini, ya. Jadi itu kaitannya dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janjinya Allah di dalam surat At-Taubah itu ya. Saya akan tunjukkan, mungkin nanti panjenengan bisa tengok ya. Bisa tengok kaitannya dengan bagaimana kondisi orang munafik terhadap apa yang telah tuntut apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 68 Allah mengatakan begini, Allah berfirman begini, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah Subhanahu wa taala itu telah berjanji ya, telah berjanji kepada siapa? Orang-orang munafik, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wal kufaro. Ya, lafaz ini ya Allah menggunakan lafaz kufaro. Kenapa kok kufaro enggak kafirun? Karena kalau kafir itu ada orang yang dia tidak memusuhi Islam. Ya. Tapi kalau itu kufaro, ya, kafnya ini dengan doma, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir ini adalah memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kenapa ini disandingkan dengan munafik? Karena perbuatan orang-orang munafik itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang kufar. Mereka itu sangat benci terhadap orang-orang yang istiqomah ada dalam dinul Islam. Dia sangat benci sekali terhadap orang-orang yang berpegang teguh terhadap agamanya Allah, nggak seneng. Ya, sehingga dia berupaya untuk melukainya, untuk menghancurkannya, untuk mensiasati supaya orang mukmin itu celaka. Kalau dalam Islam nggak ada konsep celaka sesungguhnya. Ya, apapun yang kemudian dilakukan oleh orang mukmin, Bapak Ibu, semuanya akan bernilai maslahah. Apa maslahah itu? Bermanfaatnya tidak hanya mengenai dirinya, tetapi akan mengenai pada diri orang lain pula. Ya, kebaikannya tadi itu akan mengenai orang lain pula. Saya lanjutkan. Apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah yaitu narul jahannam khalidina fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dan nyata-nyata dia itu memang menentang Allah dan kemudian mereka itu memusuhi orang-orang mukmin, maka Allah mengatakan ganjarannya apa? Tempatnya di mana dia, yaitu naro jahannam khalidina fiha.
Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Yang unik lagi dalam firman-Nya Allah ini Bapak Ibu, Allah selanjutnya mengatakan begini, ya hasbuhu. Kalau bahasanya kita ya cocok itu dia ditempatkan di situ. Ya, iya hasbu. Ya, dia cocok itu di situ. Ya. Tidak hanya berhenti di situ. Allah pun kemudian apa? Mengatakan kepada mereka, wala'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Ya, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka semuanya, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kufar, mereka akan diadab oleh Allah adzabun muqim, yaitu adab yang sifatnya kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas sekali ya, jelas sekali di dalam beberapa firman-Nya Allah, siapa atau penghuni neraka jahanam itu, maka di dalam kesimpulan ya, maka orang-orang yang nanti akan masuk di dalam neraka jahanam yang pertama yaitu orang munafik. Orang yang ngaku muslim tetapi sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah. Dia masih sholat. Jadi Abdullah bin Ubay itu, ya ini mungkin saya akan sampaikan kaitannya dengan riwayatnya Abdullah bin Ubay. Walaupun kemarin sudah saya singgung, ya kenapa Abdullah bin Ubay kemudian begitu, ya kemarin karena sesungguhnya persoalan dunia lagi, ya kedudukan jabatan. Nah, Abdullah bin Ubay itu Bapak Ibu, apakah tidak sholat? Yang masjid, ya. Tapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan, ya. Abdullah bin Ubay dan pengikutnya ini kemudian mereka melakukan upaya kepura-puraan, ya, kepura-puraan. Nah, oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kaitannya dengan juga ayat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ke-20 itu. Ya, pada akhirnya orang-orang munafik ini merasa tersinggung karena apa? Disindir oleh Al-Qur'an. Ya, perbuatannya itu dibongkar oleh Al-Qur'an, oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya orang-orang munafik itu mereka kemudian membuat masjid. Ya, masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Ya. Yang pada akhirnya kemudian apa? Maka jadilah masjid itu. Hampir-hampir Rasulullah SAW itu mengiyakan untuk mendatangi yang namanya Masjid Diror tadi. Ya, karena ada kepentingan yang lain selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang munafik itu ada sesuatu yang dia inginkan di balik itu. Dan sekali lagi ujung-ujungnya bukan akhirat tetapi dunia. Ini yang harus kita. Jadi orang munafik itu Ibu, karena bisa karena kedudukan, karena jabatan, karena status, ya, ataupun karena harta. Kedudukan, jabatan, status, ataupun harta. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Terus gimana Pak Ghazali untuk supaya kita ini tidak ini? Maka sekali lagi, ya, kalau saya sarankan, jenengan baca itu kaitannya dengan sifat-sifat orang-orang munafik. Untuk apa dibaca? Supaya kita memahami, ya, ojo bahasane, ya. Jangan sampai kemudian ternyata apa perilaku yang kita lakukan itu masuk dalam kategori kemunafikan. Ini kan berbahaya.
Apakah orang munafik itu sadar bahwa dia itu melakukan kejelekan? Sadar? Enggak. Ya, mereka merasa benar. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka menduga itu adalah sebuah kebenaran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka, ya, dengan gambaran yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu, ya kan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Kemudian dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, janganlah kalian itu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, apa jawab mereka? Mereka kemudian menjawab, sesungguhnya kami ini melakukan perbaikan. Jawabnya begitu Bapak Ibu. Ya, lu aku pengen baik. Ternyata apa? Di balik itu dia melakukan kejahatan. Ayo jangan sampai ya hati kita ini di belakang tidak, di depan mengatakan iya. Itu juga merupakan ciri-ciri munafik. Kalau kita adalah orang iman, maka apa yang ada di dalam lisan kita, baik di depan ataupun di akhir, maka itu mencerminkan semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadikan pegangan bagi kita. Ada dan tidak adanya yang mungkin kita bisa lihat ataupun tidaknya, kalau itu merupakan tuntunan yang sifatnya tauhid, maka kita tidak boleh kemudian mengada-adakan sesuatu yang sampai pada akhirnya mereka akan dihukumi dengan kekafiran ataupun kemusyrikan. Ini saudara. Saya lanjutkan. Wa ma kuntu tatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Jadi nanti akan mempersaksikan atas diri kalian semuanya, yaitu pendengaran kalian, ya. Jadi nanti pendengaran kita, kuping kita ini nanti akan bersaksi, Bapak Ibu. Bersaksi Allah nanti pada saat pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bersaksi. Demikian pula kaitannya dengan wa absarukum, yaitu penglihatan atau pandangan kita. Ya, mata kita nanti akan kemudian akan bersaksi. Apabila terjadi sebuah pembohongan, maka jasad yang lainnya itu akan mempersaksikan, dan nanti tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi. Kenapa? Karena di tubuh ini nanti akan kemudian bersaksi pada masing-masingnya. Ada lagi katanya Rasulullah SAW, katanya ayat ini, wala juludukum, ya, wala juludukum. Dan juga nanti itu apa? Yaitu nanti sampai kulit kita ini akan memberikan kesaksian kepada kita semua. Terus jadi, ya, nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Oleh karena itu, kenapa di dalam Islam itu iman itu harus ada 3 yang harus kita penuhi. Kalau ketiganya ini nggak terpenuhi, maka seseorang akan bisa jatuh di dalam kekafiran ataupun kemunafikan. Contohnya, iman itu terbentuk dari hatinya yakin, lisannya juga yakin, amaliyahnya merupakan realisasi dari keyakinannya tadi. Kalau itu hanya hatinya tapi lisannya tidak, maka ini nanti akan bisa kemudian berubah. Sedangkan hati itu bisa berbolak-balik. Hati itu akan bisa terbawa sesuatu yang mungkin dibalik sesuatu tadi ada yang kita senangi. Ya, mungkin awalnya suka budi mohak, tapi pada akhirnya kalau diiming-iming, gak apa-apa.
Ya. Yang pada akhirnya ini akan kemudian apa? Akan kemudian mereka tertipu. Ini saudara. Nah, inilah yang kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai ya, yang namanya kulit pun akan bersaksi. Ya, pendengaran, penglihatan, dan kulit pun akan bersaksi terhadap perbuatan hambanya ini. Saya lanjutkan ya. Di dalam surat At-Taubah ini, Bapak Ibu-ibu, kenapa ya Allah kok kemudian memberitahukan wala'anahumullah? Karena mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menipu Allah. Mereka telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana itu? Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, mereka menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat apa itu? Mereka menipu Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang mukmin. Ya. Apakah penipuan mereka itu kemudian mengenai kepada Allah dan orang-orang mukmin? Tidak. Allah mengatakan mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Tetapi mereka merasa bahwa tidak menipu dirinya sendiri. Nah, gimana itu? Ya, oleh karena itu mari tatkala kalau kemudian kita didekatkan dengan tuntunan ajaran Islam, jangan sampai kita ini berbalik. Ya, artinya atau mungkin bahasanya lagi sempit dada kita, nggak terima, nggak seneng. Ya, kenapa? Karena begini Bapak. Inilah pentingnya bagi kita semuanya. Ya, kalau kita ini mendengarkan ayat-ayat Allah, sesungguhnya kita ini oleh Allah masih diberikan kekasih, artinya penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mau mendengarkan. Tapi ingat, berbahayanya orang yang mereka tidak mau mendengarkan terhadap ayat-ayat Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, walaupun dia merasa benar, walaupun kemudian mereka merasa cukup, maka nanti pada kehidupan akhiratnya dia akan menyesal. Ini loh. Inilah pentingnya bagi kita semuanya untuk ada dalam majelis ilmu yang selalu kita semuanya lakukan pada malam hari ini. Untuk menyelesaikan hadis tidak. Ya. Karena apa? Karena hadis pun itu pun nanti akan kemudian apa? Akan menunjukkan bagaimana kita ini harus kemudian apa? Berbuat. Ya, tidak hanya Al-Quran, tidak hanya Al-Quran. Ya, inilah pentingnya bagi kita semuanya. Ya, mari kita tengok ayat yang ke-80. Ya, ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Nah, ini ya. Kamu memohonkan ampun bagi mereka, ya, baik itu orang-orang munafik ataupun orang kafir. Aula tastaghfir lahum, atau kalian kemudian apa memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Ya. Sama saja ya. Ataupun kedati pun kamu kemudian apa mengatakan astaghfir lahum 70 marratan. Seandainya kalian kemudian apa? Kalian ini memohonkan ampun 70 ya. Memohonkan ampun itu 70 ya. 70 apa ini? Bentar. 70 kali ya. 70 kali. Maka Allah falai yaghfiru
Allahu lahum. Di situ ada lan. Lan itu maknanya maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Gimana kalau diwacane Yasin, diucap wakai kalau tadi. Ini seandainya kemudian apa? 70 kali itu enggak ada bapaknya. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi orang-orang yang fasik itu, orang-orang munafik itu pasti fasik, pasti rusak. Orang-orang yang kufar itu pasti rusak. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan satu hadis yang saya kaitkan dengan ayat yang ada di dalam surat At-Taubah yang berkenaan dengan sifat sikapnya orang munafik ya terhadap orang-orang mukmin dan kaum muslimin. Dan sudah barang tentu mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan dan mudah-mudahan kita dilindungi dari fitnah tauhid kita, keimanan kita dari berbagai macam fenomena-fenomena yang mungkin terjadi sekarang ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.